Perkenalkan, kami dari kelompok 3RA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri, yaitu Rera Mendika dengan NIM 122330023, ada Andina Isnaina dengan NIM 122330021, lalu ada Muhammad Hilmi Haris dengan NIM 122330028, dan ada Muhammad Evan dengan NIM 122330027. Reaksi oksidasi. Oksidasi merupakan suatu proses pengikatan oksigen pada suatu zat sehingga adanya reaksi peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Oksidasi pada bahan pangan umumnya akan menyebabkan kerusakan mutu berupa kerusakan oksidatif seperti munculnya aroma yang tidak sedap, perubahan warna dan rusaknya sebagian zat gizi. Sehingga umumnya reaksi oksidasi merupakan reaksi yang dihindari. Pemanfaatan reaksi oksidasi. Oksidasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan modifikasi karakteristik pati. Oksidasi pati dapat dilakukan dengan penambahan zat pengoksidasi seperti hidrogen peroksida, oksigen sekitar, ozon, brom, asam kromat, permanganat, nitrogen dioksida, radiasi ultraviolet, dan oksidasi hipoklorit sehingga terjadi oksidasi pada gugus hidroksil pada pati menjadi gugus karboksil dan karbonil yang memberikan pengaruh terhadap sifat fisik pati seperti pengikatan daya, kembang kelarutan, penurunan fisikotas, dan freeze-thaw stability. Aspek panen pengolahan pasca panen singkong menjadi pati atau tepung tapioka. Aspek panen dan pengolahan pasca panen singkong melibatkan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pemanenan singkong, yang kedua ada pengawetan, yang ketiga ada penyortiran untuk mendapatkan singkong yang terbaik, yang keempat itu ada pencucian untuk menghilangkan kotoran pada singkong, yang kelima ada pemarutan dan ekstrasi, yang keenam ada pengendapan untuk mendapatkan pati dari singkong, yang ketujuh ada pengeringan untuk menghilangkan kadar air pada singkong, selanjutnya ada penggilingan. Di sini ada diagram alir pembuatan tepung tapioka atau pati berbasis singkong. Yang pertama itu kita menyiapkan singkong, yang selanjutnya dilakukan proses penyortiran untuk mendapatkan singkong yang memenuhi kriteria untuk dibuat edible film. Yang selanjutnya ada pencucian untuk menghilangkan noda-noda atau kotoran yang menempel pada singkong. Selanjutnya ada pemarutan, yang kemudian dilakukan ekstrasi, yang selanjutnya di pengendapan yang akan mendapatkan pati yang diinginkan. Selanjutnya pengeringan untuk menghilangkan kadar air pada pati, yang selanjutnya digiling dan akan menjadi tepung atau pati. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pati singkong. Yang pertama itu ada warna pati. Warna pati yang baik seharusnya berwarna putih yang menunjukkan kualitas pati itu baik. Yang kedua ada kandungan air. Pati yang baik memiliki kandungan air yang rendah sehingga proses pengeringan sangat penting. Kandungan air pada pati harus sekitar 14%. Selanjutnya ada banyaknya serat dan kotoran. Kandungan pati dari berbagai jenis bahan berbeda-beda sehingga pemilihan bahan baku yang berkualitas sangat penting. Yang selanjutnya ada tingkat kekentalan. Tingkat kekentalan ini dapat ditingkatkan dengan melalui proses modifikasi pati melalui oksidasi. Proses modifikasi karakteristik pati singkong melalui reaksi oksidasi. Tahapan yang pertama, pati singkong yang difermentasi dimodifikasi melalui proses fermentasi alami menghasilkan asam organik, terutama asam laktat. Asam laktat ini digunakan untuk membantu peningkatan oksidasi dan mendepolimerisasi pati yang mengakibatkan penurunan viskositas. Tahapan yang kedua, pati singkong diekstraksi dan difermentasi secara alami dalam tangki selama kurang lebih 30 menit, selalu dengan adanya air berlebih yang membentuk lapisan 5 cm di atas lapisan pati. Tahapan yang ketiga, setelah periode fermentasi laktat ini, pati asam lembab dijemur selama 1 atau 2 hari, tergantung pada musim. Yang keempat, dilakukan penambahan H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai agen pengoksidasi. Yang kelima, selama oksidasi pati,
pH reaksi, konsentrasi oksidan, suhu dan asal pati memengaruhi jenis serta jumlah gugus fungsi yang terbentuk dalam molekul pati. Oksidasi terutama terjadi pada bagian granula yang amorf di mana amilosa berada, sehingga terjadi kebocoran amilosa di luar granula pati yang mengakibatkan amilosa mudah dilepaskan ke media berair dan kelarutan meningkat. Selain H2O2 atau hidrogen peroksida, agen pengoksidasi lain yaitu ozon. Oksidasi menggunakan ozon atau O3 menghasilkan lebih banyak gugus karbonil daripada gugus karboksil dalam rantai amilosa dan amilopektin. Terbentuknya gugus karboksil pada pati mampu meningkatkan daya kembang pada pati. Selanjutnya, bagian dari amilosa akan mengalami degradasi, sehingga memungkinkan granula pati dapat menyerap air dan lebih mudah membengkak saat mengalami pemanasan. Fraksi amilosa lebih mudah bereaksi dengan oksidan karena strukturnya yang linear sehingga lebih rentan terdegradasi secara oksidasi dibandingkan dengan fraksi amilopektin. Oksidasi dengan ozon juga mampu meningkatkan kelarutan pada pati. Peningkatan kelarutan pati setelah oksidasi terjadi karena depolimerisasi dan melemahnya struktur granula pati. Melemahnya struktur granula pati ini diakibatkan oksidasi juga mampu menurunkan viskositas pati. Kehadiran gugus karboksil jika dibandingkan dengan gugus hidroksil akan melemahkan struktur granula pati sehingga memberikan pengaruh dalam penurunan viskositas pasta pati. Pengaruh bahan terhadap kualitas edible film. Yang pertama, pemilihan bahan yang sesuai dengan konsentrasi yang tepat antara bahan pengental, pelarut, pengelastis, dan plasticizer sangat penting untuk mencapai karakteristik dan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, penggunaan pati singkong dalam pembuatan edible film akan mempengaruhi karakteristik film yang dihasilkan. Pati singkong memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, sehingga film yang dibuat dari pati singkong akan bersifat transparan dan elastis, serta penambahan plasticizer agar dapat mengurangi sifat rapuh film. Selain itu juga dapat meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan zat terlarut serta meningkatkan elastisitas film. Selanjutnya ada proses pembuatan edible film berbasis pati termodifikasi dan teroksidasi. Pembuatan edible film berbasis pati termodifikasi dan teroksidasi melibatkan beberapa tahapan-tahapan di antaranya. Yang pertama ada pelarutan pati, yang kedua ada pemanasan dan pengadukan, yang ketiga ada penambahan zat kimia, yang keempat ada penghomogenan, yang kelima ada pemanasan dan pengadukan, yang keenam ada pendinginan dan penuangan, yang ketujuh ada pengeringan, dan yang terakhir ada pelepasan film. Jadi, pembuatan edible film dapat dilihat melalui diagram alir sebagai berikut. Pembuatan edible film diawali dengan mencampurkan pati singkong yang telah teroksidasi dengan pelarut air yang memiliki perbandingan pati dengan air yaitu 1:10. Lalu, larutan tersebut dihomogenkan dengan pengadukan menggunakan mixer sebelum melalui proses-proses berikutnya. Larutan yang telah homogen tersebut dilakukan proses pemanasan dan pengadukan secara terus-menerus dengan menggunakan suhu kurang lebih 65 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Setelah itu, dilakukan penambahan 0,5% CMC dan pengadukan dengan mixer selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, dilakukan penambahan kembali 3% gliserol sedikit demi sedikit dengan diaduk secara terus-menerus menggunakan mixer. Setelah pencampuran selesai, dilakukan pemanasan dan pengadukan kembali hingga larutan mengental dengan suhu kurang lebih 72 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian larutan didiamkan di suhu ruang untuk melalui fase pendinginan dan penghilangan gas pada larutan. Setelah itu, dilakukan penuangan larutan tersebut ke cetakan berupa pelat kaca dan dilakukan pengeringan di dalam oven dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah larutan kering, dilakukan pengangkatan atau pelepasan film dari pelat kaca dan film tersebut dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan produk yang ingin dikemas. Dalam tabel tersebut terdapat perbandingan karakteristik antara film pati teroksidasi dengan film pati alami. Karakteristik tersebut diantaranya
Yang pertama ada tensile strength atau kuat tarik. Yang kedua ada elongasi. Yang ketiga ada moisture absorption atau penyerapan kelembapan. Yang keempat ada water vapor permeability atau permeabilitas uap air. Yang kelima ada transparansi. Dan yang terakhir atau keenam ada seal strength atau daya lekat. Berdasarkan tabel tersebut, tensile strength atau kuat tarik, kelarutan, dan transparansi film pati teroksidasi lebih tinggi dibandingkan pati alami, sedangkan moisture absorption atau penyerapan kelembapan, WVP atau permeabilitas uap air, serta cell strength atau daya lekat film pati teroksidasi lebih rendah dibandingkan film pati alami. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan edible film. Proses pembuatan edible film harus diperhatikan untuk dapat mencapai variabel utama atau karakteristik edible film yang dibutuhkan, yaitu aktivitas hambat mikroba, kelarutan, ketebalan, transmisi uap air, dan persen perpanjangan yang dibutuhkan. Keberhasilan pembuatan edible film yang memiliki karakteristik yang sesuai kebutuhan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor saat proses pembuatan yang dilakukan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat proses pembuatan edible film antara lain. Yang pertama, proses pelarutan. Proses pelarutan harus memperhatikan pemilihan bahan dan konsentrasi yang sesuai antara bahan pengental, pelarut, pengelastis, dan plasticizer untuk dapat mencapai karakteristik dan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada proses pemanasan. Dalam proses pemanasan, suhu dan pengadukan menjadi faktor keberhasilan dalam proses pembuatan edible film. Suhu dan pengadukan yang sesuai akan menghomogenkan campuran bahan-bahan yang digunakan sehingga akan terjadinya proses gelatinisasi. Sehingga jika tidak tercapainya suhu atau pengadukan yang sesuai, maka proses gelatinisasi akan terjadi secara lambat atau tidak terjadi sama sekali. Yang ketiga, ada proses pencetakan. Proses pencetakan ini dibutuhkan kesesuaian antara ukuran cetakan dengan larutan yang dituangkan, sehingga ketebalan yang dibutuhkan akan sesuai dengan yang dihasilkan edible film. Yang keempat, proses pengeringan. Dalam proses pengeringan dibutuhkan suhu dan waktu yang optimal untuk dapat mencapai efisiensi dan karakteristik edible film yang dibutuhkan. Umumnya pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven dengan suhu 50 hingga 60 derajat Celcius dan dilakukan kurang lebih selama 24 jam. Kesimpulan, berdasarkan tinjauan yang telah diperoleh dari berbagai literatur penelitian terdahulu, pengamatan pengolahan pati, modifikasi oksidasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bahan dan produk serta pembuatan edible film dijelaskan secara rinci untuk dapat mempelajari cara meningkatkan kualitas dan karakteristik produk yang diinginkan. Sekian presentasi kami mengenai oksidasi pati singkong dan aplikasinya dalam pembuatan edible film. Jika ada salah kata atau penyampaian, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.